industri sepak bola itu seharusnya jadi industri yang bagus ke depannya gitu untuk membuka peluang kerja ataupun yang lainnya gitu. Nah, dengan kejadian kayak gini berarti kan ada hal yang belum menjadi concern dari pemerintah ataupun PT Liga ataupun pengurusnya sendiri gitu. Efek sampingnya adalah tentu industri yang menyertai olahraga itu sendiri. Misalnya kan seperti ya merchandise, siaran ya kan, pasti kan, sponsor dan sebagainya. Saya pikir akan berdampaknya sangat besar. Pastinya kan juga dari klub ini kan ada kerjasama juga kan dengan sponsor-sponsor iklan kan. Dengan dihentikannya Liga 1 ini pastinya akan berdampak secara finansial si klub itu sendiri maupun si pemain gitu kan. Nah itu juga nanti akan berdampak juga ke performance-nya si pemain itu sendiri gitu. Orang-orang yang tadinya menjual baju, otomatis merchandise segala macam otomatis stop. Dan barang yang sudah diproduksi otomatis menumpuk. Dan itu merupakan kerugian. Kita langsung ke Bang Opan dan juga kita diskusi lebih cair saja supaya tantangan ini bisa terselesaikan. Bang Opan tadi sudah dengar dong ya. Sebenarnya apa sih yang fundamental harus segera dibenahi supaya ini bisa jadi juknisnya dalam turunan undang-undang itu nanti bisa masuk? Ya, beberapa poin yang disampaikan oleh Bang Gede tadi adalah merupakan poin sentral yang harus segera dibenahi. Tentu kalau concern saya kaitannya dengan kerusuhan di Malang kemarin atau tragedi di Malang, bukan kerusuhan ya, tragedi di Malang kemarin. Maka saya ingin menekankan kepada dua poin utama. Yang pertama adalah infrastruktur stadion yang harus lebih familiar kepada penonton. Terutama kata Kang Dede tadi pada saat kita off, terutama yang ramah keluarga. Karena bagaimanapun kita atau pemerintah DPR mengharapkan setiap aktivitas olahraga ataupun sepak bola di Indonesia itu bisa melibatkan sebanyak mungkin generasi muda, anak-anak kita menonton menyaksikan langsung di stadion. Sehingga infrastruktur terutama yang berkaitan dengan keselamatan penonton jika hal emergensi terjadi itu mutlak menjadi keharusan. Yang kedua adalah mental, kemudian kecakapan, kemudian kapasitas pengamanan atau tenaga pengamanan yang terlibat di stadion. Dalam hal ini kepolisian. Bagaimana mereka harus belajar, tidak perlu malu untuk belajar dari pihak-pihak keamanan yang terlibat di perhelatan yang sama dari negara luar. Tidak usah jauh-jauh. Bagaimana kepolisian Malaysia mengamankan setiap perhelatan olahraga yang melibatkan begitu banyak manusia di sana. Atau Thailand misalnya. Kita hampir tidak pernah mendengar Kang Dede ada kejadian yang merenggut nyawa manusia di stadion di Malaysia. Atau di Thailand, Jepang dan Korea atau Cina. Nyaris tidak pernah ada. Tapi di Indonesia hampir setiap tahun ada saja yang meninggal di stadion. Nah, saya mengulang statement saya beberapa hari yang lalu di TV One bahwa kejadian demi kejadian itu sepertinya tidak pernah membuat kita belajar. Terutama dua pihak itu. Yang pertama adalah Panpel sebagai pengelola stadion saat pertandingan berlangsung. Yang kedua adalah aparat keamanan. Kepolisian kita dengan segala hormat Pak Kapolri. Ini kita tidak perlu malu untuk mengakui. Nah, hal lainnya adalah kita sudah sangat bersyukur. Tadi dijelaskan oleh Kang Dede dan juga tentunya oleh pemerintah kita, kementerian kita sejak beberapa tahun yang lalu, kita saat ini memiliki perangkat yang namanya desain besar olahraga nasional yaitu DEBON. Menjadi sebuah perangkat yang diluncurkan oleh Jokowi untuk percepatan industri olahraga dan sepak bola termasuk di dalamnya. Sekali lagi ada begitu banyak PR yang harus kita selesaikan, tapi dua aspek utama itu menjadi keharusan. Nah, kita bersyukur Brigita bahwa tragedi di Malang ini dipetik hikmahnya dengan begitu cepat oleh barisan supporter di Indonesia yang selama ini menjalin rivalitas yang sudah tidak normal lagi, bukan hanya sekedar sengit, tapi sudah tidak waras lagi dalam tanda kutip. Misalnya antara Bonek dan Aremania, mereka mulai berangkulan. Braja Musti dan Pasopati. Kita menunggu, mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan, The Jack dan juga Viking atau Boboto bisa berangkulan. Memetik kejadian ini sebagai sebuah hikmah untuk supporter Indonesia harus damai. Fanatisme itu keharusan dalam memberikan dukungan. Karena dengan fanatisme yang mereka, industri ini kembali bergeliat. Tapi fanatisme yang bisa diarahkan, yang waras lah. Tidak lagi menjalin kebencian ya, itu. Nah, saya juga mengkhawatirkan Brigita dan juga Kang Dede, jika dalam beberapa hari ke depan tidak ada juga kesadaran pemangku sepak bola dan pemangku kepentingan olahraga di Indonesia untuk tampil termasuk dari kepolisian, untuk tampil menyatakan bertanggung jawab secara moral, maka ini lambat laun akan menimbulkan kemarahan tidak hanya di FIFA,
tapi juga di PBB. Karena ini merenggut nyawa 100 lebih. Iya. Ya, yang kalau tidak ada penanggung jawabnya, tidak ada yang secepatnya ditersangkakan, maka ini kita bisa dicap sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan. Iya. Nah, saya bersyukur dalam perjalanan ke sini tadi di radio saya mendengar bahwa Pak Mahfud MD sebagai ketua tim TPIGF mengeluarkan statement terbaru bahwa dalam tempo 2 sampai 3 hari ke depan dia mendesak kepolisian untuk segera menemukan tersangka. Mudah-mudahan tersangka yang ditemukan juga tidak hanya sekedar penawar, tidak sekedar tumbal. Begitu, Ya. Brigita. Bang Dede. Saya pikir begini, apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan masyarakat sepak bola ya, saya sebutnya masyarakat sepak bola. Dengan kejadian ini menyatukan persepsi. Tapi kalau kami dari DPR tentu kita harus punya sense of crisis. Itu yang perlu kita pahami dulu. Sense of crisis ini bahwa yang tadi dikatakan ini adalah bencana kemanusiaan yang harus kita selesaikan. Jadi saya sepakat harus ada yang bertanggung jawab. Ya. Jadi kalaupun misalnya tadi disebutkan Pak Mahfud MD mengatakan dalam 2-3 hari, ya yang bertanggung jawab ini bukan hanya sekedar mengaku saya bertanggung jawab, tapi harus ada sanksinya. Betul. Sanksinya apa? Dicopotkah? Diturunkankah? Atau langsung kena Tidak pidana? iya betul. Itu silahkan, kami serahkan kepada pemerintah untuk mengatur itu. Yang kedua, kita bicara industri sepak bola ya. Memang industri sepak bola ini sedang berangsur-angsur sehat, berangsur-angsur. Tetapi kalau kita melihat sekarang kepada konteks bagaimana industri ini katakanlah mempekerjakan mungkin yang terlibat di dalamnya lebih dari 100.000 orang. Mulai dari pemain, atlet, coach official, Data terakhir sampai 120.000 ya, orang. 2 tahun yang lalu. Sampai tukang cetak, sablon, kaos. Jadi memang ini ada sebuah industri yang menghidupkan orang-orang banyak. Dan supporter adalah bagian yang harus dihidupkan. Karena klub tanpa supporter tidak bisa hidup. Jadi poin yang paling penting dalam konteks ini menurut hemat kami ya, selesaikan masalah supporter ini. Kembalikan kepercayaan supporter kepada klub dan juga kepada penyelenggara. Karena tanpa ini, tadi Liga 1, Liga 2, Liga 3 dihentikan, ya pasti yang rugi semuanya. Ya. Klub dirugikan, dunia sepak bola dirugikan, 120.000 orang akan dirugikan. Yang hidup di sisi itu. Maka oleh karena itu bagi saya sense of crisis adalah selesaikan masalah supporter. Ya. Minta maaflah kepada para supporter. Lalu kemudian lakukanlah apapun cara yang terbaik untuk bisa dalam konteks tadi mengembalikan kepercayaan para supporter. Baru industri ini akan jalan. Gitu Brigita. Ya. Bang Revi, apakah ini kemudian sudah cukup? Ya, kalau saya melihat solusi jangka panjangnya saya tekankan lagi ya bahwa klub berhak mendapatkan bagian yang layak dari tumbuhnya sepak bola sebagai industri hiburan layar kaca. Ya. Kenapa? Sehingga tidak terlalu bebannya terlalu tinggi untuk mendapatkan pemasukan dari hiburan stadion. Penonton tetap penting ya, tapi sebetulnya pemasukannya harusnya dari hiburan TV dan saluran digital. Saya ambil beberapa data ya. Meskipun dunia dilanda pandemi, industri di mana-mana kolaps, tapi nyatanya pengeluaran iklan di seluruh dunia naik. 2021 pengeluaran iklan itu 828 miliar dolar seluruh dunia, naik 9% dari tahun sebelumnya, naik 30% dari sebelum pandemi. Untuk saluran digital saja itu naik 15,6% dari tahun lalu. Dan tahun depan diperkirakan naik lagi. Artinya apa? Pengiklan paham bahwa pandemi ini justru mendekatkan orang ke gadget dan ke TV. Gitu ya, orang tidak ragu membeli data, berlangganan saluran digital, sehingga uangnya di situ pasti banyak. Tapi apakah klub mendapat manfaat itu? Itu yang belum terbaca ya. Nanti Pak, tolong dikoreksi oleh Pak Gede. Jadi kalau ada lebih fairness, misalnya berapa aksiar, berapa iklan dari tayangan, kemudian klub mendapat bagian yang fair gitu, maka klub ketika dikatakan oh ini pertandingan yang rawan penontonnya sepertiga atau setengah, klub akan fine, nggak ada masalah. Kami tahu income utamanya bukan dari itu. Nah, tentu itu diperlukan pengemasan tayangan yang sangat bagus supaya lebih tinggi lagi nilainya. Ini catatan saya, hak siar Liga Indonesia ini nilainya baru sepertiga dari Liga Inggris karena tayangannya belum dikemas dengan baik. Misalnya preview 2 hari sebelum acaranya debat dulu ditayangkan sehingga orang menunggu dulu siarannya, dan itu akan meningkatkan nilai hak siar yang bisa dinikmati. Tentu harus transparan untuk bisa dinikmati klub gitu.
Jadi ada kemudian faktor ya Bang Dede. Ya saya mau menambahkan saja. Ini menarik yang disampaikan tadi oleh Mas tadi Revindo ya. Jadi kalau mau jelas dalam konteks ini, audit keuangan. Catatan DPR gimana? Begini, kami saat ini dalam beberapa hari kemarin ini sudah akan memanggil semua stakeholder terkait kerusuhan kemarin. Kita panggil lah Kapolri, lalu kemudian juga Liga, PSSI. Tetapi karena semua saat ini masih sibuk di Malang ya, tentu dengan TGPF ya. Dan kami sedang memasuki masa reses, maka rencananya kita tunggu hasil TGPF. Tapi informasi dari Mas Revindo tadi, ini menarik. Kita perlu audit bagaimana keuangan daripada proses yang namanya hak siar, liga, panpel, pendapatan. Karena dengan demikian kita bisa tahu hak supporter apa. Betul. Kenapa? Konteksnya nih ya, tadi katakanlah bisa mencapai 1 sampai 2 miliar per pertandingan. Rata-rata. Lalu kemudian, jangan sampai kejadian ini terulang lagi dengan nilai-nilai yang didapat dari hak siar dan sebagainya. Apa yang diberikan rasa nyaman dan keselamatan bagi penonton. Penonton bukan hanya supporter saja. Ada ibu-ibu, ada family, ada anak-anak datang ke situ pengen nonton bola karena dia suka bola. Apa yang diberikan, X berapa yang diberikan untuk mereka mendapatkan rasa aman, nyaman, dan selamat. Itu esensi daripada undang-undang ini. Oke. Nanti kita coba tanya ke Bang Gede, termasuk juga ke Bang Opan untuk menambahkan sesaat lagi tetap bersama kami.